Kegagalan adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Gak ada yang namanya sukses kalau belum berjuang. Tapi ada kok sebagian orang yang sukses tanpa mereka harus berjuang. Ya, itulah kehidupan, menjadi rahasia Sang Pencipta. Selamat malam buat kalian semua yang saat ini sudah berada di tempat ternyaman di dunia ini. Ya benar, apalagi kalau bukan tempat tidur. Aduh, malam-malam gini enaknya rebahan di tempat tidur sambil dengerin podcast ya. Rasanya nyaman banget. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan penuh dengan kebahagiaan di setiap hari ya. Amin. Oke, sebelum masuk pada topik pembicaraan malam hari ini, aku mau ngucapin lagi nih makasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-temanku yang sudah memberikan support dan juga saran buat podcastku dan juga channel YouTube ini. Pokoknya makasih yang sebesar-besarnya ya. Baiklah, topik pembicaraan kita pada malam hari ini yaitu tentang bangkit dari kegagalan. Wah, bangkit dari kegagalan. Setiap orang pasti pernah merasa gagal ketika ia gak berhasil mencapai harapan atau impiannya gitu ya. Pasti kita pernah dong merasa gagal karena kita gak berhasil mewujudin sesuatu yang kita inginkan. Terkadang kita emang punya harapan yang tinggi gitu ya sama diri sendiri. Punya kehendak yang tinggi gitulah. Pokoknya aku harus bisa jadi ini. Pokoknya aku harus bisa dapetin ini. Pokoknya besok aku harus bisa ini. Nah, sebenarnya kata-kata itu bagus ya buat dijadikan motivasi diri untuk terus berproses berjuang menuju keberhasilan. Tapi gak jarang pas kita lagi berjuang, berproses, tiba-tiba aja gitu kita gagal dan jadinya down deh. Aduh, kehidupan ini seakan memberikan banyak gitu kejutan. Yang tadinya kita semangat buat berjuang, jadinya tiba-tiba putus asa, semangatnya habis. Gak sanggup gitu rasanya. Gak sanggup gitu rasanya buat ngelanjutin perjuangan. Kenapa? Ya udah gak sanggup aja. Capek, penat, gagal mulu, kapan suksesnya? Nah itu tuh yang harus dihindari. Kita emang gak tahu kapan kita sukses, tapi seenggaknya kita harus terus berusaha dan berjuang mencari jalan menuju sukses tersebut. Karena setiap keinginan pasti ada usaha yang berujung pada kemenangan. Asik dah. Kalau nanti kalian jadi mahasiswa, atau sekarang dah kalian udah jadi mahasiswa ya. Misalnya kalian nih yang nargetin pokoknya semester ini atau semester depan gitu IPK ku harus segini, prestasiku harus segini, aku harus rajin pokoknya, aku harus aktif dan bla 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 bla. Banyak banget harapan atau impian kalian yang kalian inginkan di semester ini atau semester depan. Nah, tapi sayangnya kenyataan gak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Di akhir semester kita lihat IPK kita gak sesuai sama harapan kita, bahkan jauh gitu sama keinginan kita, sama harapan kita yang tadi tuh jauh banget. Terus kita putus asa deh, sedih sama diri sendiri. Jadi sebuah kegagalan semacam itu bukan menjadi faktor dari keterpurukan kita ya, dan gak mau berjuang lagi. Harus jadikan itu sebagai motivasi diri untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Ayo sama-sama kita bangkit dari kegagalan itu dan kita lanjutin gitu perjuangan kita yang tadi. Jangan menyerah gitu aja. Kan kalau kita menyerah sama aja kita udah kalah. Masa cuma gara-gara itu aja kita jadi kalah? Ya gak boleh dong. Jadi pasti kalau kita ya diri sendiri tengah gagal mencapai harapan kita, terkadang kita emang seneng gitu nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku gini? Aku gak bisa gini deh. Pasti pernah kan kayak gitu. Insecure jadinya. Nah, tentang insecure ini sudah aku bahas ya di podcast aku sebelumnya, di episode ketiga itu ya, episode ketiga. Nyalahin diri sendiri itu malah yang membuat kita untuk menutup diri guna berkembang dan bangkit lagi.
Bukannya malah bangun dan semangat, tapi kita malah terpuruk jadinya gara-gara kita nyalahin diri sendiri. Sebenarnya kalau kita memandang secara positif, dari kegagalan demi kegagalan yang udah kita alami, itu akan memberikan ruang buat kita loh untuk berbenah diri sebenarnya. Kenapa ya aku gagal? Oh, mungkin aku gagal karena aku sering males-malesan. Mungkin karena aku gak bisa memanajemen waktuku. Mungkin karena waktuku banyak terbuang sia-sia buat senang-senang aja. Kita harus coba menjawab pertanyaan itu sendiri. Jawab diri sendiri ya. Dan kita harus bersiap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan apa aja yang udah jadi sebab kegagalan kita dalam suatu hal. Jadi pernah ya ada kajian tentang locus of control. Jadi locus of control ini mengarah pada seberapa besar sih kepercayaan seseorang nih sama korelasi antara sebab dan akibat. Juga tentang faktor-faktor apa aja yang nentuin kita gagal dalam kehidupan ini, termasuk dari impian atau harapan-harapan yang udah kita inginkan tadi. Nah, kalau iya, berarti saat itu kita ada di posisi LOC tadi, locus of control tadi tuh. Setiap orang pasti punya pikiran yang beda ya karena sebab akibat ini, yang akhirnya nanti cara mereka untuk mengambil keputusan atau bertindak setelah kegagalan pasti berbeda. Kegagalan ini memang ya ada kalanya merusak motivasi kita untuk terus maju. Bahkan kegagalan ini juga bisa mematikan rasa percaya diri seseorang loh. Buat apa lagi sih usaha kalau ujung-ujungnya juga gagal. Kalau ujung-ujungnya gak berhasil, gak ada gunanya aku males usaha, nanti hasilnya juga gitu. Nah, itu artinya kita sudah kehilangan kepercayaan diri, yang seakan-akan pikiran kita itu udah tersabotase gitu sama kegagalan, efek-efek dari kegagalan. Hal yang bisa dilakuin untuk bangkit dan menyemangati diri sendiri itu ya jangan pernah menyerah lah sobat. Setiap proses pasti ada di mana saatnya kita gagal dan lemah. Nah makanya kalau kita sedang berproses, kita gak usah gitu langsung ria, istilahnya ya kayak gitulah ria gitu ya. Hal yang paling sederhana gitu bisa kita lakuin buat bangkit dari kegagalan. Ya kita harus ngelakuin perbaikan gitu atas kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya, berbenah gitu. Dimulai dari yang paling sederhana aja. Ini adalah hal yang gak bisa dinanti-nanti. Memperbaiki kesalahan tuh gak bisa dinanti-nanti, gak bisa ditunda-tunda, urgent gitu ibaratnya lah. Semakin cepat kita memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kegagalan, maka akan semakin cepat pula kita akan bangkit dan kembali berjuang menuju kemenangan atau kesuksesan. Mantap. Contohnya aja tadi, pas IPK kita gak sesuai sama harapan. Oh, mungkin faktor kita terlalu sering begadang buat hal-hal yang gak terlalu penting, itu bisa jadi loh. Karena kurang tidur itu akan mengurangi atau melemahkan kemampuan untuk berpikir dan mencerna pembelajaran saat di perkuliahan nanti. Itu sebagai contoh tadi aja ya. Oh, semester lalu aku sering begadang, jadi semester ini aku gak boleh ngelakuin hal itu lagi. Aku harus bikin pola waktu tidur gitu. Nah, bagus itu. Kita juga bisa buat perencanaan tentang apa aja yang akan kita lakuin untuk ngebenahin kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin sebelumnya. Tapi ingat, kita harus selalu konsisten dalam ngebenahi kesalahan-kesalahan kita. Nggak boleh tuh hari ini iya, hari besok enggak gitu. Hari itu malah yang membuat semakin nggak teratur gitu. Semua hal yang kita lakuin saat merasa gagal dan ketika kita lagi putus asa, semua itu seakan-akan gak akan berasa gitu, mentah. Bahkan ada juga yang pahit. Nah, kita juga bisa membuat sebuah jalan yang berbeda menuju keberhasilan gitu. Misalnya gini, ibaratnya kita punya keinginannya untuk pandai public speaking, berbicara di depan umum, mengungkapkan pendapat, gagasan ataupun pikiran. Terus kita nargetin gini, jadi nanti aku harus banyak-banyak bicara pas perkuliahan nanti. Pokoknya aku harus aktif, harus ini, harus itu, bla 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 bla, pokoknya gitu. Nah tapi ternyata kita gak berhasil ngewujudin itu semua.
Kita harus punya jalan lain untuk mewujudkan keinginan kita tadi, untuk pandai dalam public speaking, berbicara, mengungkapkan pikiran dan gagasan tadi. Contohnya kayak kita bisa ikut organisasi-organisasi tentang public speaking gitu. Jadi kita di sana akan belajar gimana caranya mengemukakan pikiran, dan ketika kita sudah belajar di organisasi tersebut, kita coba gitu buat berbicara di kelas kita. Nah, itu adalah salah satu termasuk contoh jalan atau cara lain yang sedikit kita ubah setelah kegagalan, tapi tujuannya tetap sama gitu, ya. Istilahnya kita supaya nggak bosan gitu sama pola pikir atau cara pandang yang lama. Dan selalu diingat bahwa rencana Allah itu akan selalu lebih baik dari yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan mungkin baik bagi diri kita, tapi kehendak Allah itu pasti lebih baik dan bagus, pantas buat kita. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu sebenarnya nggak baik buat kita. Nggak baik. Berarti memang ada hikmah di balik semua kejadian. Pasti kok ada hikmahnya. Intinya kita nggak boleh atau jangan sampai merasa putus asa aja gitu kalau lagi ngalamin kegagalan dalam mewujudin harapan kita tadi. Dan kita itu juga nggak boleh takut untuk mencoba dan mencoba lagi. Trial and error gitu. Jangan terlalu larut sama kesedihan intinya dan kegundahan hati, karena hal itu sama sekali nggak bikin kita kembali semangat lagi. Ya kan? Emang bener. Coba untuk tersenyum dan terus berdoa buat ngadepin ini. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita agar dipermudah ke depannya. Kehidupan ini memang punya cara lain ya untuk memberikan kejutan buat kita. Kita nggak tahu kapan kita akan jadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang baik nantinya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk ngewujudin impian kita. Nah, ini ada sebuah kalimat motivasi ya dari Pak Mario Teguh buat nyemangatin kita nih kalau lagi drop karena gagal atau karena hal lain yang membuat kita putus asa gitu. Nah, jadi gini kata beliau, tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan dan tidak ada kesungguhan tanpa kesabaran. Katakanlah, suksesku ditentukan oleh kesungguhan upayaku, yang bersungguh-sungguh yang dapat. I will not give up. Mantap. Sebenarnya gini sobat, pemikiran kita sendirilah yang terkadang mendorong kita untuk terus berusaha. Jadi jangan lupa untuk selalu berpikiran positif dalam setiap kegagalan. Jangan lupa bahagia, terus mengalir bersama impian, harapan, keinginan, dan disertai dengan usaha dan doa akan menjadikan kehidupan semakin bermakna. Salam sukses. Siap, mantap. Oke Sobat Aksa, gak terasa ya, kita udah lumayan sekitar 10 menitan lebih lah membahas tentang bangkit dari kegagalan ini. Semoga setelah dengar podcast ini kalian yang sedang drop gitu bisa bangkit lagi dan kembali berjuang meneruskan impian kalian. Semoga aja, amin. Oke, bagi kalian yang sudah dengerin podcast ini, jangan lupa nanti ninggalin jejak di bawah. Dan kalau kalian ada saran tentang topik pembicaraan apa yang akan dibahas di podcast-podcast selanjutnya, kalian juga bisa langsung tulis di komentar di bawah ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ini. Ingat, subscribe itu gratis loh, nggak bayar. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke? Dan sekarang saatnya waktu kalian untuk memejamkan mata dan tidur dengan menenangkan bersama rembulan dan sinar bintang. Selamat tidur aku ucapkan, semoga tidurmu menenangkan. Bye. Jumpa lagi di